Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ristunevia akan mempresentasikan tugas Pancasila tentang tantangan Pancasila sebagai mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Ideologi Pancasila. 1. Ideologi berintikan rangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila berasalnya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah atau masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. 2. Menurut sastra Prateja mengatakan untuk mengenal ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan secara sosial bersifat dialektis. 2. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. 3. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 4. Kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang. Itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Apa itu era 4.0? Era 4.0 adalah dalam pandangan Angela Merkel tahun 2013, definisi dari revolusi industri 4.0 adalah transformasi yang komprehensif yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan alur aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pembangunan sistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonis atau aturan kebijakan. Kesimpulan, relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin erat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.